surat edaran penting lagi dari Kementerian Sosial langsung dari pusat terkait perkembangan informasi bantuan PKH tahap ketiga tentunya. Nah, teman-teman sahabat sosial, silakan simak informasinya sampai habis, jangan di skip agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat sosial, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di channel Dunsana Emril. Terima kasih yang selalu stay di channel ini. Kami akan terus update perkembangan informasi program bantuan pemerintah. Salah satunya itu Bansos dari Kemensos. Di dalamnya ada PKH, kemudian ada lagi bantuan BPNT serta bantuan penunjang lainnya. Nah, teman-teman sahabat sosial, sebelum saya lanjut jangan lupa supportnya, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih yang selalu mensupport kami. Di video kali ini kami akan menyampaikan terkait surat edaran penting yang diturunkan oleh Kementerian Sosial melalui Sekretariat Jenderal Kemensos tentunya, terkait sampai dengan tanggal 30 Juli tahun 2022. Catatan yang pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah sampai saat ini belum adanya terbit SP2D bagi dana bantuan PKH ataupun BPNT periode Juli, PKH tahap ketiga ataupun BPNT untuk periode Juli tahun 2022. Jadi sampai saat ini belum ada proses pencairan PKH tahap ketiga dan BPNT periode Juli. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Terkait hal itu, kapan bantuan PKH-nya disalurkan oleh Kemensos, mulai dari termin pertama di wilayah mana, apakah wilayah 1, wilayah 2 ataupun wilayah 3. Jadi nanti teman-teman sahabat sosial, ketika ada informasi update terbaru terkait turunnya surat perintah membayar atau SP2D dari pusat melalui KPPN yang diteruskan ke bank penyalur sehingga mendapatkan informasi dari pendamping sosial di masing-masing wilayah, tentunya kami akan langsung mengabarkan terkait hal itu. Nah, terkait hal ini ada surat edaran terbaru dari Kementerian Sosial bahwa ini diperuntukkan bagi KPM tentunya yang harus mengetahui terkait hal ini, keberlangsungan bansosnya di tahap selanjutnya. Sebenarnya surat ini mulai diturunkan yaitu tanggal 5 Juli tahun 2022 terkait perihal permohonan tindak lanjut data KPM hasil verifikasi ketidaklayakan. Jadi perlu teman-teman ketahui, tentunya setiap bulannya Kementerian Sosial melakukan proses verifikasi bagi data KPM karena update itu penting. Perubahan data bagi KPM itu pasti ada. Contoh, ada yang keluar dari anggota keluarga, kemudian ada yang meninggal kemungkinan, ataupun ada yang bertambah anggota keluarganya. Jadi itu perlu diverifikasi setiap bulannya sehingga bantuan yang disalurkan di tahap selanjutnya sesuai dengan komponen-komponen yang telah ditetapkan. Apakah itu masuk dalam kategori lansia, kategori disabilitas, kategori bagi ibu hamil, anak usia dini, ataupun kategori bagi anak sekolah. Itu perlu diupdate sehingga bantuannya sesuai dengan komponen yang telah dipersyaratkan. Nah, terkait hal ini tindak lanjut permohonan untuk data KPM hasil verifikasi ketidaklayakan. Isi suratnya seperti ini. Kementerian Sosial RI telah melakukan penilaian ketidaklayakan keluarga penerima manfaat atau KPM berdasarkan hasil perekaman foto rumah atau tempat tinggal pada aplikasi 6GIS. Nah, ini istilahnya itu geotagging sebagai rekomendasi untuk verifikasi ketidaklayakan BNBA KPM pada aplikasi 6NG. Selanjutnya, kami mohon agar pemerintah daerah, kabupaten, kota
dapat segera menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut sebagaimana petunjuk terlampir, disertai dengan surat pengesahan yang ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang berhak mewakili. Jadi teman-teman, setiap daerah yaitu di tingkat bawah seperti lurah ataupun desa memiliki yang namanya operator 6NG yang bertanggung jawab terkait update data bagi KPM. Nah, hal inilah disampaikan oleh Kementerian Sosial. Hasil verifikasi mohon agar dapat disampaikan melalui aplikasi 6NG selambat-lambatnya 30 Juli tahun 2022 untuk penetapan DTKS periode Juli 2022. Apabila hingga batas waktu periode yang ditentukan masih belum dilakukan tanggapan terhadap data dimaksud, maka pemerintah daerah kabupaten kota dianggap menyetujui rekomendasi penilaian KPM yang telah dilakukan oleh Kementerian Sosial. Jadi itu penting teman-teman sahabat itu terkait update data bagi KPM. Apakah ketidaklayakan ini termasuk dari anggota KPM tersebut yang sudah masuk dalam keluarga sejahtera, atau mungkin yang sudah memiliki rintisan usaha dan berbagai hal lainnya update datanya. Ada mungkin anggota keluarganya yang sudah masuk sebagai anggota PNS atau yang memiliki pekerjaan yang layak tentunya sehingga tidak lagi masuk dalam kategori penerima bantuan sosial. Nah, perlu itu diketahui bagi setiap operator daerah tentunya. Nah, teman-teman, terkait hal ini tentunya akan terus dilakukan verifikasi oleh Kementerian Sosial sehingga nanti akan terbit SP2D-nya di termin pertama. Ditunggu saja teman-teman sahabat sosial. Bagi KPM yang perlu menjadi catatan adalah jangan sering-sering melakukan pengecekan kartu ATM-nya terkait nanti akan mengakibatkan kerusakan di data chip kartu ATM KKS-nya. Tunggu informasi dari pendamping PKH ataupun pendamping sosial di wilayah masing-masing. Itu penting untuk diketahui. Jadi teman-teman, jika memang memungkinkan, gunakan fasilitas seperti SMS banking ataupun mobile banking bagi teman-teman untuk mengetahui adanya notifikasi saldo masuk ke rekening masing-masing di ATM KKS Merah Putih. Nah, teman-teman sahabat sosial, untuk bantuan BPNT masih ada proses penyaluran melalui PT Pos, kemudian melalui bank penyalur tentunya. Terkait hal ini nanti apakah salurnya langsung 3 bulan ataupun 1 bulan. Ditunggu informasi selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, jangan lupa di share informasi yang kami sampaikan ini. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan pencerahan dari setiap apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.